Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin jamaah pengajian malam Jumat di musalla ini yang dirahmati Allah. Yang pertama dulu yang puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam selalu atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan sahabat-sahabatnya sekalian. Kemudian yang saya hormati kedua musalla ini, para jamaah hadirin malam Jumat yang dirahmati Allah. Jadi saya malam ini pengajian kita dengan tema menjaga diri dari api neraka dan menjaga anak dari api neraka. Ketika ternyata judul ini ada dalam Al-Quran, dalam surat At-Tahrim ayat ke-6. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilalun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, peliharalah oleh kalian akan diri-diri kalian, wa ahlikum, dan ahli kalian, nara, daripada api neraka, waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya neraka itu manusia dan batu. Alaiha, atasnya neraka ada malaikat, wilalun syidadun, yang keras dan tegas, la ya'sunallaha, yang tidak bermaksiat oleh para malaikat itu kepada Allah, ma'amarahum, akan apa yang diperintah oleh Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan berbuat apa yang diperintah oleh Allah. Jadi para jamaah pengajian yang dirahmati Allah, jelas dalam ayat tadi Allah menyeru orang-orang yang beriman agar memelihara diri mereka dan ahli mereka daripada api neraka. Yang mana api neraka itu di sini bahan bakarnya manusia. Bahan bakar api neraka itu dalam ayat ini manusia dan batu. Dan neraka itu diawasi, dijaga oleh para malaikat yang keras, sangat tegas, yang mana para malaikat itu tidak bermaksiat kepada Allah sedikit pun, tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada perintah dari Allah, qu anfusakum, peliharalah diri kalian, dan wa ahlikum, dan keluarga kalian, ahli kalian daripada api neraka. Jadi bagaimana cara memelihara diri daripada api neraka? Ketika kita lihat dalam kitab tafsir Ibnu Katsir atau dalam kitab tafsir yang lain, ternyata memelihara itu dengan cara memberi adab atau mengajari anak-anak daripada api neraka, atau memeliharanya tersebut kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah. Takwa di sini adalah menjunjung tinggi perintah Allah dengan melakukannya
dan menjauhi larangan Allah, baik secara rahasia, secara sir atau secara alaniyah terang. Jadi itu makna takwa. Jadi cara memelihara diri daripada api neraka adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna takut kita melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dengan bahasa lain, kita melakukan yang wajib-wajib dan meninggalkan yang haram-haram. Nah, larangan Allah. Maka di sini perlu kita pahami juga bahwa untuk melakukan yang wajib-wajib tersebut dan menjauhi larangan-larangan tersebut tidak bisa kalau kita tidak mengetahuinya. Tidak mengetahui apa saja yang wajib-wajib, tidak mengetahui apa saja yang haram-haram. Maka oleh karena itu perlu kita menuntut ilmu. Perlu kita buka majelis seperti ini, atau mengikuti pengajian-pengajian, atau menuntut ilmu dengan bahasa umumnya, agar kita tahu yang mana yang wajib-wajib dan yang mana yang haram-haram. Oleh karena itu Rasulullah sehingga bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu fardu wajib atas tiap-tiap orang muslim dan orang muslimat. Jadi yang wajibnya itu adalah wajib in, fardu in, yang maksudlah hadis tersebut. Wajib apa saja ilmu yang fardu itu pertama ilmu fikih. Ilmu fikih agar kita mengetahui yang mana yang haram, yang mana yang wajib, yang mana yang makruh, yang mana yang sunat, dan yang mana yang mubah. Tahu kita, seperti duduk kita dalam musala ini. Kita duduk dalam musala ini hukumnya apa? Membuat majlis seperti ini, kita tahu hukumnya apa. Nah, ini hukumnya wajib. Wajib kita buat majlis ini, kita hadir dan satu minggu sekali, ini wajib hukumnya. Jadi kalau kita tidak hadir, dosa. Karena kita di sini menuntut ilmu. Nah, kecuali ada ikut pengajian di tempat lain. Kalau ada ikut pengajian di tempat lain, maka itu baru boleh. Artinya tidak apa-apa kalau tidak hadir di sini. Tapi kalau tidak ada pengajian satu minggu, tidak ada pengajian satu pun yang kita ikuti, maka hadir di sini ini wajib. Satu kali harus hadir untuk kita mendengar kajian-kajian Islam, kajian-kajian keagamaan, agar kita tahu yang mana yang wajib dalam agama itu, yang mana yang haram, atau dengan bahasa lain yang mana yang diperintahkan oleh Allah dan yang mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka para jamaah yang dirahmati Allah, jadi cara memelihara diri daripada api neraka itu dengan cara bertakwa. Untuk bisa kita memperoleh takwa, untuk bisa kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita dengan menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu fikih tadi, ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Ilmu tauhid harus dituntut agar kita terpelihara daripada kafir. Tidak kafir kita. Ya, sampai kita sudah kafir tapi tidak sadar. Itu ilmu tauhid. Perlu dan ilmu tauhid. Dengan apa saja ilmu tauhid yang perlu dituntut? Akaid 50. 20 yang wajib pada Allah, yang 20 yang mustahil pada Allah, dan 1 yang jaiz, sifat yang harus pada Allah. Kita harus tahu itu. Pertama wujud, kedua qidam, ketiga baqa, keempat qiyamu binafsi, kelima wahdaniyah, mukhalafatul hadis, kemudian wahdaniyah, qiyamu binafsi, qudrah, iradah, sampai 20 mutakalliman itu. Kemudian lawannya juga 20. Jadi kita harus pahami satu persatu itu. Wujud itu Allah ada. Apa dalil ada Allah? Apa bukti? Dalil itu bukti. Apa bukti ada Allah? Kita harus tahu itu. Kalau tidak tahu, Allah ada baqa. Apa bukti baqa Allah? Kekal Allah. Allah qidam. Memang sudah ada. Sudah terdahulu ada. Tidak didahului oleh tidak ada. Kalau kita ada didahului oleh tidak ada. Pertama tidak ada kita, lalu baru ada. Itu namanya baharu. Baharu itu pertama tidak ada, kemudian baru ada. Tapi Allah tidak qidam, memang sudah terdahulu.
tidak pernah didahului oleh tidak ada. Ada, memang sudah ada. Apa bukti Allah pedang tersebut? Kita harus paham. Jadi kemudian itu juga kemudian juga mukhalafatul khali, berbeda dengan yang baru. Berbeda dengan yang baru ini tidak serupa dengan yang baru sedikit pun. Dari sisi manapun tidak serupa dengan yang baru. Kalau kita serupanya sama, kita punya tangan, orang lain juga punya tangan, serupa. Kita punya wajah, orang lain juga punya wajah. Kita punya kaki, orang lain juga punya kaki, sama juga. Itu serupa namanya. Kita sama dengan lembu punya kaki, kita punya kaki. Bedanya lembu tidak ada tangan, kita ada tangan. Jadi serupa. Atau sama dengan monyet. Tapi Allah tidak serupa dengan apapun yang baru. Apa buktinya itu? Ayat. Antara ayatnya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidaklah Allah itu serupa dengan sesuatu apapun. Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi untuk sampai 20 sampai mutakaliman Allah yang berkalam-kalam. Untuk mengetahui sifat-sifat 20 tadi tersebut, itu juga ada dua. Ada mujmal, ada mufassal. Jadi kita harus tahu dulu secara mujmal. Itu baru sudah lepas kita daripada kafir. Atau tahunya itu secara tafsir, rinci, halus tahunya. Sudah bisa mengajari orang lain, itu lebih baik. Karena barang siapa tidak mengetahui akaid 20 yang tadi, tidak mengetahui dia yang mustahil 20, tidak mengetahui yang satu yang jaiz, tidak mengetahui sifat Nabi yang wajib 4, tidak mengetahui sifat Nabi yang mustahil 4, tidak mengetahui sifat Nabi yang harus 1, itu kafir. Sekarang coba cek diri kita sendiri, tahu tidak kita? Memahami tidak kita? Kalau tidak tahu kafir. Begitu ulama katakan, bahaya sekali. Maka di sini adik-adik yang dirahmati Allah, perlu belajar ilmu tauhid. Beli buku tentang ilmu tauhid, baca. Kita akan membaca. Ada baca buku. Untuk sementara kalau tauhid belum tuntas bagi diri kita sendiri, beli buku tauhid atau kitab tauhid. Kalau tidak bisa baca kitab Arab, beli kitab Jawi. Buku ada, terjemahan kitab tauhid ada. Beli baca, harus paham. Kenapa malas kita membaca buku tauhid seperti itu? Padahal itu fardu ain bagi kita. Kalau tidak tahu kita, kalau tidak punya bahasa Aceh menyehanglah kuro elemen tauhidan, itu kafir. Tapi kalau Anda baca buku tauhid sampai-sampai Anda itu bisa nanti tahunya secara tafsili, secara rinci. Contohnya misalnya ada Allah itu, bukti ada Allah, ada alam ini. Alam ini tidak mungkin ada sendiri, mesti ada orang yang mengadakan. Yang mengadakan itulah Allah, itu bukti, itu secara umum. Kalau halusnya kan bisa saja Allah alam ini ada, bisa saja ada sendiri, tidak bisa. Sesuatu itu ada dan tidak adanya itu sama kekuatannya. Meja ini ada di sini karena ada orang yang mengadakan. Tidak mungkin dia ada sendiri. Dalam konsep akal, ada sesuatu dan tidak ada sesuatu itu sama kekuatannya. Sama kekuatan, tidak bisa kalah salah satunya. Maka ketika ada sesuatu itu karena dikalahkan tidak ada, sehingga ada. HP ada di atas meja ini. Ini karena dikalahkan yang tidak ada, dikalahkan tidak ada, sehingga ada. Siapa yang mengalahkan saya? Ketika saya tiadakan, maka tidak ada lagi HP. Ini tidak ada HP, di sini saya kalahkan ada, sehingga terjadi tidak ada HP. Begitu juga dengan alam. Alam ini tidak boleh ada sendiri, mesti ada yang mengadakan. Yang mengadakan itu namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu contoh-contoh yang rinci. Maka oleh karena itu kita harus tahu ilmu tauhid. Apapun profesi kita, apapun kerja kita harus tahu. Beli buku tauhid, datang ke toko buku, beli buku tauhid atau terjemah kitab tauhid. Kalau bisa baca kitab-kitab Jawi atau kitab Arab langsung, kalau bisa bahasa Arab belajar. Supaya
kita lepas daripada lilitan kafir. Kalau tidak kita kafir. Begitu juga dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf kita harus tahu. Harus tahu ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf untuk menjaga hal ihwal hati. Karena hati itu tidak terlepas daripada sifat-sifat yang terpuji dan sifat-sifat yang tercela. Lazimnya hati itu terjadi sifat yang tercela. Sifat tercela itu ada 10. Ada hasad, ada dengki, ada riya, ada takabur, ada cinta dunia, cinta ajak, ujub, cinta berbicara, suka makan. Nah, itu semua penyakit hati. Kita cinta harta, itu penyakit hati. Nah, ada juga nanti lawan kalau punya sifat sifat yang terpuji pada hati itu sabar, zuhud kita, tawadhu kita, ikhlas. Kemudian apa lagi? Ada 10 pokoknya penyakit hati. Ketika kita baca kitab-kitab tasawuf atau buku-buku tasawuf, itu dibahas. Maka beli buku tasawuf. Beli buku tasawuf satu yang membahas ilmu tasawuf secara komplit, baik buku dasar atau buku yang tebal. Beli baca. Supaya kita tahu. Tahu agama ini bagaimana. Apa yang sebenarnya dibahas dalam agama. Beli juga buku fikih. Misalnya ada fikih terjemah Matan Takrib yang terjemah oleh Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Fikih ringkas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu di situ diterjemah kitab Matan Takrib dan dijelaskan. Baca. Kalau tamat Anda tidak tebal 200 halaman. Tamat itu Anda sudah tahu semua hukum-hukum misalnya secara umum. Ini wajib, ini haram, ini wajib, ini haram. Semua tahu. Masalah zakat tahu, masalah puasa tahu, masalah haji tahu, masalah bersuci tahu, masalah salat tahu, masalah pokoknya ibadat tahu, munakahat tahu, jinayat tahu, satu lagi muamalah tahu, muamalah seperti masalah jual beli itu tahu, beli baca. Profesi apapun kita, 3 ilmu itu harus ada buku dan harus kita sudah membaca sampai tamat. Jadi kita ketika salat itu ada ilmu, ketika berpuasa ada ilmu, ketika tidak melakukan yang dilarang itu karena tahu itu haram. Ketika kita melakukan yang diperintahkan yang wajib karena kita memang tahu itu yang diperintahkan kita lakukan, bukan kebetulan. Nah, itu ilmu yang farzu'in dituntut. Ilmu fikih, tauhid dan tasawuf boleh. Kalau bisa buat kajian langsung ilmu fikih. Buat kajian di sini itu misalnya harus ada kitab, satu kitab fikih. Kitab fikih yang ringkas tapi meliputi, mencakupi setiap ulama kajian terus berkesinambungan sampai tamat kitab itu. Begitu juga kitab tasawuf. Tanya-tanya kita apa tasawuf yang ringkas tapi membahas semua permasalahan. Kitab tauhid juga begitu. Setiap bulan Jumat. Jadi orang-orang yang ikut majelis di sini itu tahu ilmunya, ada gurunya yang mengajar. Misalnya seperti itu. Kalau tidak mau baca sendiri, kalau baca sendiri boleh juga. Pokoknya kita harus menuntut ilmu, harus mengkaji ilmu fardu itu supaya kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah cara kita memelihara diri daripada api neraka. Nah, dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah terpelihara daripada api neraka. Begitu juga keluarga kita di sini dalam ayat tadi disebutkan wa ahliku nara. Pelihara juga keluarga ahli kalian. Siapa ahli? Anak, istri. Kalau ada budak-budak di masa kita sekarang tidak ada lagi budak. Kemudian orang yang kita tanggung nafkah. Kalau kita guru, murid kita. Kalau kita ulama, umat kita pelihara daripada api neraka. Dengan cara apa kita pelihara? Kita ajari mereka ilmu-ilmu yang tadi. Ilmu yang tadi itu. Ilmu yang tahu tentang yang wajib, tahu tentang yang haram. Itu disebut dengan ilmu fikih. Atau ilmu yang membahas tentang ketuhanan,
sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, atau dengan bahasa yang lebih jelas atau kesimpulan bahasa kesimpulannya adalah akal 50. Harus tahu akal 50. Itu kita ajari kepada ahli kita tadi, anak kita, istri kita. Begitu juga kalau kita guru murid kita. Begitu juga ilmu tasawuf, kita ajari tentang penyakit-penyakit hati. Jangan sampai kita hidup selalu hati kita berpenyakit, karena kita tidak tahu itu penyakit, tidak tahu. Misalnya kita cinta kali kepada dunia, itu penyakit hati. Cinta jah, itu penyakit hati. Kita selalu dengki, itu penyakit hati. Kita selalu marah, satu lagi, marah itu penyakit hati, adab. Tidak tahu. Dan tidak tahu juga obatnya. Ada obatnya dengan marah, misalnya sabar, ridha, itu sifat terpuji pada hati. Jadi kita ajari anak kita ilmu-ilmu tersebut. Kita ajari anak kita tentang yang perintah Allah dan tentang larangan Allah. Kita ajari murid-murid kita ajari istri kita. Kalau tidak sanggup, kita ajari sendiri istri, suruh antar ke tempat pengajian. Antar istri ke tempat pengajian supaya dia ikut pengajian pada guru yang lain. Kalau kita tidak mampu sendiri, kalau mampu ajar sendiri. Anak tidak mampu ajar sendiri, antar ke tempat pengajian. Antar ke tempat-tempat lembaga-lembaga pengkajian ilmu agama. Supaya anak kita tahu bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia balik. Dari kecil kita antar. Begitu balik dia tahu cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah melihat itu takwa. Allah yang melihat orang yang baik itu orang yang paling takwa. Bukan harta, bukan tampan, bukan jabatan, bukan sebagainya, tapi takwa. Bagaimana takwa kita dengan Allah itu yang Allah. Itulah orang yang paling baik. Itu orang yang baik. Nah, maka hadirin jamaah pengajian malam Jumat yang dirahmati Allah, itulah makna dalam ayat tadi, ku anfusakum. Peliharalah diri kalian. Artinya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ku ahliku, peliharalah ahli kalian dengan cara kita ajari mereka tentang perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, sehingga mereka bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini ditafsir, ada satu hadis yang berkaitan dengan ayat ini. Bunyinya, muru auladakum bisalah iza balagha sab'a sinina wadribu 'alaiha idza balagha 10 sinina wa farriqu bainahum fil madaji. Suruhlah anak kalian itu mengerjakan salat ketika umur 7 tahun. Kenapa 7 tahun? Karena 7 tahun itu dia sudah balik. Oh, sudah main. 7 tahun sudah main, bukan balik. Main itu sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dia. Jadi ketika umur 7 tahun kita perintah anak kita itu mengerjakan salat. Kita perintah mengerjakan salat. Perintah di situ dalam tafsir kita dengan cara tahdid. Tahdid itu bahasa Arab artinya dengan tegas. Perintah dengan tegas anak kita ketika umur 7 tahun melakukan salat. Setiap masuk waktu subuh bangunin salat. Setiap datang waktu zuhur sadarkan suruh salat. Perintah dia suruh mengerjakan salat. Ketika umur asar perintah salat. Ketika masuk maghrib perintah salat. Ketika masuk waktu isya perintah mengerjakan salat. Itu perintah dengan tegas. Pertama ya teknisnya itu masing-masing ada pada diri kita sendiri. Tapi intinya tegas. Pertama kita suruh dengan baik. Kalau dia tidak mau kita tegaskan. Tegaskan dengan pura-pura kita marah misalnya. Sehingga dia takut. Kita beri hukuman bisa juga. Tapi hukuman itu bukan 7 tahun. Atau satu lagi ketika umur sudah 10 tahun itu suruh pukul. Pukul dia kalau tidak mau mengerjakan salat. Pukul dia kalau tidak mau berpuasa. Karena di sini dalam hadis ini salat, tapi bukan salat saja, apa saja yang wajib, puasa, yang wajib-wajib lain, semua yang wajib-wajib. Maka kita harus tahu yang wajib. Nak,
ini tidak bisa, ini haram. Kalau Anda lakukan, nah hukuman dari ayah pukul dengan, kalau orang dulu itu dengan rotan, pukul dengan rotan. Maka orang dulu itu ada rotan di rumah satu, rotan kecil sebesar anak jari, itu di khusus untuk beri hukuman kepada anak. Orang dulu, sekarang saya tidak tahu. Nah, saya juga pernah merasakan seperti itu dari orang tua saya. Nah, jadi ada rotan ketika buat pelanggaran, ketika tidak melakukan salat, itu dengan rotan itu dipukul. Dipukul dengan rotan. Sakit tapi tidak melukai. Anak takut sakit tapi tidak jerah. Jangan kita pukul dengan tangan. Jangan kita pukul dengan kayu. Kalau dulu rotan itu sakit ya. Kalau kita di pesantren itu bahasa guru-guru juga dengan rotan pakai, ya kan? Awi, ya, awi. Jadi ngawi sekut. Jadi sakit, anak takut, tapi tidak membahayakan dia. Tapi kalau kita pukul dengan tangan, itu tidak baik. Buat anak bandel, buat anak dendam. Seperti itu. Maka kalau kita lihat dalam kitab-kitab, pukullah anak ketika umur 10 tahun jika dia meninggalkan salat, atau dalam tafsirnya jika dia meninggalkan yang wajib-wajib atau melakukan yang haram-haram. Pukul. Pukul di situ yang dimaksud bukan pukul yang melukai. Tidak mencederakan anak, baik mental atau baik fisik, baik jiwa atau fisiknya. Pukul dengan hukuman. Jadi untuk apa itu semua? Padahal dia belum balik. Itu dia belum wajib melakukan yang wajib, belum wajib dia melakukan yang haram. Semua itu untuk latihan bagi dia. Ketika dia sudah balik, dia sudah biasa terlatih melakukan yang wajib-wajib, terlatih meninggalkan yang haram-haram, dan sudah tetap dia seperti itu. Sudah biasa tetap kontinu dia lakukan, istiqamah dia lakukan seperti itu. Begitu masuk umur balik, dia sudah terbiasa dengan takwa. Sudah terbiasa dengan takwa. Sehingga dia sudah tidak lagi kena azab, mereka hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika tidak kita biasakan anak kita seperti itu, ketika anak masuk umur balik, dia belum tahu apa-apa. Takwa belum bisa. Yang wajib dia tidak tahu, yang haram dia tidak tahu, atau dia baru mulai menuntut, itu sudah gagal. Orang tua dosa, anak pun dosa, karena anak sudah balik, sudah ditaklifkan hukum, sudah dibebankan hukum atas dia. Orang tua dosa. Maka di sini mendidik anak tadi ketika umur 7 tahun dan memukul anak ketika umur 10 tahun tadi itu hukumnya wajib bagi orang tua. Wajib. Kalau orang tua tidak melakukannya, maka orang tua itu berdosa. Anak belum wajib. Tapi ketika sudah balik, itu anak wajib bagi dirinya sendiri. Kalau dia tidak melakukan dosa. Dan kalau orang tua tidak mendidik, dosa orang tua selamanya. Selama anak itu belum taubat. Dosa orang tua. Maka hadirin jamaah pengajian malam Jumat yang dirahmati Allah, itulah makna Allah tadi menyuruh kita, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian, wa ahlikum nar, dan ahli kalian daripada api neraka. Api neraka itu sangat berbahaya. Bahan bakarnya itu manusia. Begitulah bahasa Allah. Bahan bakarnya manusia, bahan bakarnya batu. Manusia bahan bakar. Maka jangan main, dan dijaga neraka itu oleh malaikat yang sangat tegas, keras, dan mereka taat kepada Allah. Apapun yang Allah perintahkan itu mereka lakukan, tidak melanggar, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah pengajian yang dirahmati Allah, begitulah cara memelihara diri dan anak daripada api neraka, yaitu bahasa singkatnya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara bertakwa itu harus kita mengetahui yang mana yang wajib,
harumnya mana yang haram, harum menuntut ilmu. Namun pada zaman sekarang ini kita harus jangan semena-mena juga mendidik anak atau diri kita mengkaji ilmu, atau juga mendidik anak memberi ilmu kepada anak atas nama Islam sudah cukup, belum tentu bisa. Oh, ini kajian Islam, langsung nggak kita ambil ilmunya atau kita beri kepada anak. Dan tidak boleh langsung seperti itu. Kita harus cek, periksa itu kajiannya aliran apa. Karena zaman sekarang sudah banyak firqah, aliran-aliran dalam fikih mazhab banyak, dalam akidah teologi mazhab banyak, dalam tasawuf juga banyak alirannya. Jadi kita harus tahu, jangan sampai anak nanti jadi dia orang yang di luar garis yang digariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah bersabda, "Satafriqu ummati ala salasina wa sab'ina firqah, kulluhum finnar illa wa ana wa ashabi alaihi." Illa ma ana wa ashabi alaihi. Akan pecah umatku menjadi 73 kelompok. Semuanya dalam neraka. Berkaitan dengan ayat tadi kan, neraka, semua dalam neraka. Kecuali satu yang mana saya dan sahabat saya seperti ajaran itu. Nah, dalam riwayat lain langsung disebut illa wa huwa ahlus sunnah wal jamaah. Langsung ahlus sunnah wal jamaah disebutnya. Ahli sunnah wal jamaah itu ahli sunnah Nabi, wal jamaah dan jamaah, ijma sahabat, ijma para ulama, jamaah atau jamaah adam, kebanyakan orang, umum orang, ahli sunnah wal jamaah tersebut. Jadi dengan para ulama untuk ketika sudah menjadi ilmu pengetahuan, dalam ilmu pengetahuan langsung disebut ahlu sunnah wal jamaah lah yang firqah yang najin, yang selamat, yang tidak masuk dalam neraka. Yang lain dalam neraka semua berdasarkan itu. Maka oleh karena itu kita perlu menjaga anak agar dia tidak masuk kepada kelompok selain ahlu sunnah wal jamaah. Juga dari kita, jangan sembarangan kita mengkaji ilmu, jangan sembarangan kita menuntut ilmu, jangan sampai kita menuntut ilmu yang di luar garis ahlus sunnah wal jamaah. Tapi Islam, namun di luar garis ahlus sunnah wal jamaah, itu masuk neraka. Maka di sini memelihara diri kita dan anak kita daripada api neraka termasuk dalam masalah yang barusan saya sampaikan. Kita jaga dia daripada kelompok-kelompok yang bukan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kelompok yang bukan ahlus sunnah wal jamaah itu banyak. Ada Mu'tazilah, ada Ahmadiyah, ada Syiah, ada Jabariyah, ada Qadariyah, dan banyak. Jadi jangan sampai seperti itu. Jangan sampai dia tuntut-tuntut itu tahu-tahu dia sudah bukan ahlus sunnah wal jamaah. Sudah mengharamkan yang halal, sudah menghalalkan yang haram, sudah mengkafir-kafirkan orang, sudah keras. Akhirnya orang tua pun dia kafirkan. Itu bahaya, bukan ilmu pengetahuan. Maka hadirin jamaah pengajian yang dirahmati Allah, pelihara kontrol juga anak, diri kita dan anak daripada ilmu-ilmu yang bukan ahlus sunnah wal jamaah. Maka ketika kita mengundang dai untuk kita menuntut ilmu, harus kita lihat dai itu pada dia seorang ahlus sunnah wal jamaah atau bukan. Jangan sampai ilmu kita nanti yang kita peroleh dari dai tersebut atau dari guru tersebut ilmu yang bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Maka kita perlu tahu backgroundnya, latar belakangnya, di mana saja dia, dari mana dia dapat ilmu, dari lembaga mana dia dapat ilmu.
Harus tahu itu, karena jangan main. Nanti kita masuk dalam neraka. Yang mana neraka itu sangat berbahaya sekali, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, maka hadirin, disinilah kita harus teliti. Nah, baik diri kita sendiri atau anak-anak kita, harus teliti kita kaji. Jangan sampai dia sudah mengkaji aliran-aliran yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka yang masuk surga itu firqah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fikih juga seperti itu. Fikih sudah banyak sekali mazhab fikih. Banyak sekali, kecuali semua lebih dari 99 lebih. Lebih kurang 99 lebih mazhab fikih yang pernah ada. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Hari Jumaah dalam kitab dalam kitab Syekh Hari Jumaah, lupa saya nama kitabnya. Jadi Syekh Hari Jumaah kata itu lebih kurang 99 lebih mazhab fikih. Semuanya sudah ditelan oleh masa, tinggal 4, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Nah, di sini juga kita harus pahami, jangan sampai anak nanti belajar fikih dari ilmu-ilmu yang tidak ada mazhab. Jangan sampai dia tidak ada mazhab. Apa mazhab kamu nak? Saya tidak ada mazhab. Mazhab saya Al-Quran dan hadis. Tidak bisa. Itu sudah, kalau ke bahasa seperti itu sudah harus kita perhatikan anak. Mazhab saya Al-Quran dan hadis. Saya tidak perlu ulama. Nah, itu sudah harus kita hati-hati itu. Atau kita yang seperti itu. Kita memang pemikiran seperti itu. Nah, mazhab saya Al-Quran dan hadis. Ulama mazhab Syafi'i itu bukan. Mereka itu ulama. Mereka itu manusia juga sama dengan saya. Nah, itu sudah lain. Itu sudah bahaya. Karena Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah kepada ahlinya, ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Kita tidak mengetahui tentang hukum-hukum yang tertera dalam Al-Quran dan hadis. Kita secara independen, secara mandiri tidak bisa memahami Al-Quran. Tidak bisa. Kecuali kita ahli. Secara mandiri kita tidak bisa memahami sunnah. Tidak bisa kita ambil hukum dari Al-Quran dan sunnah. Kecuali melalui para ulama yang telah menulis kitab-kitab yang sangat banyak. Kitab fikih yang sangat banyak. Maka di sini sehingga lahirlah mazhab. Kecuali melalui mazhab Syafi'i, melalui mazhab Hanafi, melalui mazhab Maliki, melalui mazhab Hambali, atau dari ulama-ulama dalam mazhab tersebut. Tidak bisa. Bagaimana kita langsung katakan Islam saya adalah Al-Quran dan hadis? Langsung kepada Al-Quran dan hadis. Saya tidak perlu kepada ulama. Bagaimana kita pahami? Kita baca Al-Quran seperti ini, kita pahami langsung. Tidak bisa. Kecuali kita baca kitab-kitab para ulama yang telah menulis tentang hukum-hukum yang diistinbatkan daripada Al-Quran dan hadis. Siapa yang mengistinbat itu? Orang ahlinya. Orang yang pakar hukum. Atau disebut dengan fuqaha atau faqih, ahli fikih, atau para ahli-ahli fikih, ulama fuqaha, para sarjana hukum. Maka para ulama, maka dengan demikian kita harus bermazhab kita. Kalau di Aceh itu mazhab Syafi'i, kita harus bermazhab Syafi'i. Bisa saja kita tidak mau mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, silakan. Mazhab Maliki silakan, mazhab Hambali silakan. Tapi yang penting kita bermazhab salah satu dari empat mazhab tersebut. Tapi kalau kita di Aceh, bagaimana bermazhab Hanafi? Sama siapa kita menuntut ilmu? Tidak ada ulama Hanafi di sini.
Begitu juga mazhab Maliki. Mazhab Hambali tidak ada di Indonesia ini bahkan. Nah, kita tahu dari mana ada menuntut ilmu. Maka kita perlu bermazhab Syafi'i agar sama dengan orang lain dan kita mudah menuntut ilmu. Mazhab Syafi'i itu membahas tentang hukum-hukum. Ini wajib, ini haram. Kita tahu yang wajib dan haram bisa bertakwa atas jalur mazhab Syafi'i. Begitu juga anak kita dari dia bisa bertakwa atas jalur mazhab Syafi'i dalam fikih. Nah, seperti itu. Maka kita perlu bermazhab. Nah, benar kita kembali kepada Al-Quran dan hadis, itu benar. Memang harus, karena itu sumber hukum kita, tapi melalui mazhab Syafi'i dalam fikih. Kalau dalam tauhid juga banyak, ada Jabariyah, ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Sunniyah. Yang diakui yang benar itu adalah yang Sunniyah, atau dengan bahasa lain Asy'ariyah. Maka kita dalam tauhid, dalam fikih itu dengan yang mazhab Asy'ariyah, yang mazhab Asy'ariyah. Jadi tauhid dalam mazhab Asy'ari. Tauhid harus mazhab Asy'ari. Itulah tauhid yang Akai 50 tadi. Selain mazhab Asy'ari itu ditolak oleh jumhur ulama, oleh semua ulama. Karena bertentangan dengan akal sehat, bertentangan dengan ayat. Jangan sampai kita sudah jatuh dalam Jabariyah. Jabariyah itu orang yang menyatakan makhluk ini tidak punya kuasa apapun. Dia bagaikan kapas dalam angin, dibawa oleh angin. Makhluk ini dibawa oleh Allah. Sehingga mereka mengatakan, karena pahamnya agak melenceng sedikit, sehingga mereka menjadi keterlaluan mengatakan berbuat dosa pun itu perbuatan Allah, perbuatan haram pun perbuatan Allah. Sehingga mereka tidak takut lagi berbuat haram, karena Allah yang berbuat. Sehingga melenceng terus, keterlaluan terus mengatakan yang penting mengucap 2 kalimat syahadah, melakukan yang haram, berzina, mencuri dan lain sebagainya, tidak apa-apa. Karena Allah yang lakukan. Itu Jabariyah. Maka perlu kaji, dan di kampus-kampus ada dikaji teologi, tentang teologi. Atau Qadariyah. Qadariyah lagi, Allah begitu meniup roh kepada kita, sudah selesai. Lain kita yang lakukan, tidak ada hubungan dengan Allah. Kita hidupnya tidak ada hubungan dengan Allah. Itu juga berbahaya, sehingga merasionalkan Al-Quran. Lahirlah paham-paham liberal daripada itu. Maka yang benar itu Sunniyah atau Asy'ariyah, yang mengatakan kita benar semuanya perbuatan Allah, tapi kita punya kasab, punya usaha. Dari usaha itulah kita mendapat pahala dan mendapat dosa. Ada usaha itu bukan usaha namanya ikhtiar atau kasab. Ikhtiar dan kasab itu, ya, dari itu kita mendapat dosa dan pahala. Kita pergi ngaji, ada kasab dari kita, memang mau pergi ngaji. Begitu kita bergerak, itu Allah yang menciptakan gerakan kita. Itu Asy'ariyah. Allah yang menciptakan gerakan kita, sehingga kita bergerak, berjalan, kita jalan angkat kaki, Allah yang menciptakan angkat itu sehingga terangkat kaki kita. Tapi kita punya kasab, ingin pergi. Dari situ kita dapat pahala dan dosa. Nah, ini bedanya. Jabariyah keluar dari Jabariyah sedikit, keluar dari Qadariyah sedikit, berdiri di tengah. Sehingga itulah hukum, itulah akidah yang benar. Itu namanya akidah wasatiyah, akidah pertengahan. Sehingga ada ayat, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Dan begitu juga, dan demikianlah kami telah menjadikan kalian umat wasatun, pertengahan. Pertengahan, tidak ke Jabariyah, tidak ke Qadariyah, dia pertengahan. Jadi umat pertengahan. Itulah dalam akidah itu disebut akidah Asy'ariyah. Sehingga di Aceh ini sudah dalam kanun, dibuat dalam kanun, kalau akidah itu harus Asy'ariyah, itu dalam kanun Aceh. Dalam kanun Aceh, akidah itu Asy'ariyah. Kalau fikih itu Syafi'iyah.
Dan tasawuf itu Al-Ghazali. Harus tasawuf Al-Ghazali atau Junaid dan Imam Junaid dan Imam Al-Ghazali. Itu tasawuf yang sudah disaring oleh para ulama, itu tasawuf yang benar. Jangan sampai kita tasawufnya nanti kepada tasawuf di luar selain Ghazali dan Imam Junaid. Itu banyak tasawufnya, banyak sekali. Jangan sampai kita nanti jatuh kepada paham-paham hulul, ittihad, paham-paham wahdatul wujud. Itu sudah tasawuf yang lain, bukan Imam Ghazali. Kalau yang Ghazali tasawuf biasa, pertengahan. Jadi kesimpulannya adalah kalau tauhid kita Asy'ariyah, kita harus punya ilmu tauhid Asy'ariyah, begitu juga anak kita harus punya ilmu tauhid Asy'ariyah. Tasawuf fikih mazhab Syafi'i, tasawuf Imam Ghazali atau Junaid Al-Baghdadi. Maka beli kitab, beli buku baca. Harus tahu, anak kita beli buku suruh baca. Antar ke tempat pengajian yang bahas masalah tadi itu. Nah, itulah cara memelihara anak daripada api neraka, yaitu dengan cara bertakwa kepada Allah, bertakwa atas jalur dalam fikih, atas jalur Syafi'iyah, dalam tauhid atas jalur mazhab Asy'ariyah, dalam tasawuf Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Itu sudah selamat anak daripada api neraka. Sudah selamat dari kita daripada api neraka. Sudah selamat keluarga kita, anak kita, istri kita daripada api neraka. Selain itu kita fokus pada profesi kita. Fokus pada profesi. Profesi kita yang kita tekuni apa? Misalnya kita jurusan biologi. Fokus biologi. Sampai kita ahli pada biologi. Tapi yang untuk bertakwa kepada Allah harus bisa. Jangan sampai sibuk pada biologi, sibuk pada dunia-dunia lain, tapi kita tidak bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita tidak selamat daripada api neraka. Begitu juga anak-anak kita. Nah, maka dengan bahasa yang lain ada juga disebut dalam kitab, itu namanya ilmu fardhu'in harus lepas, harus sudah cukup. Ilmu fardhu'in harus sudah cukup dulu, baru belajar ilmu-ilmu yang lain. Nah, ini kami betul. Jid karang. Ini udah buka sesi pertanyaan baca. Nah, 5 umurnya kajian. Jadi begitu cara bertakwa kepada Allah. Lain fokus pada profesi kita masing-masing. Tapi kita sudah bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa seperti yang saya katakan tadi, menjunjung tinggi perintah Allah, banyak perintah Allah yang wajib-wajib, dan menjauhi larangan Allah, banyak larangan Allah yang Allah larangkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jadi kita tahu, jadilah kita orang yang selamat daripada api neraka, orang yang menang, orang yang sukses. Itulah hakikat orang sukses. Baik ya, jadi orang yang baik. Tidak jahat. Nah, oke, mungkin sudah cukup dulu ya. Sudah jam 9. Buka pertanyaan. Sudah jam 9:10. Kadang ada yang bertanya untuk dari pengantar dari saya tadi, pengajian satu ayat tadi dan satu hadis. Muru auladakum, hadisnya muru auladakum, perintahlah anak-anak kalian bisalah. Jadi iza balagha sab'a sinina, apabila telah sampai umur 7 tahun. Wadribu 'alaiha, dan pukullah jika meninggalkan salat, iza balagha 10 sinina, apabila telah sampai umur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkan mereka tempat tidur. Kalau sudah umur 10 tahun, jangan tidurnya bersamaan lagi dengan kakak atau adik cewek, pisah. Begitu dalam hadis. Oke, kadang ada yang bertanya, silakan. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
cara agar terhindar dari api neraka itu dengan bertakwa dan mengerjakan semua perintah Allah. Ya. Kemudian jika ada di pertanyaan, jika kita sudah bertakwa, kita sholat tepat waktu, semua sudah kita lakukan, cuman kita tidak mendapat ridho Allah, apakah kita bisa masuk surga? Dan bagaimana cara kita untuk mendapatkan ridho Allah? Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bertakwa tapi tidak mendapat ridha Allah. Ridha Allah itu sebenarnya tidak tahu kita apakah kita mendapat ridha Allah atau tidak mendapat ridha Allah. Tidak tahu, karena itu ridha Allah tersembunyi dia. Tidak tahu. Tugas kita adalah bertakwa. Selesai. Nah, masalah ridha Allah atau tidak Allah kita tidak tahu. Tapi pembahasan mengenai bagaimana mendapat ridha Allah ada. Kita takwa dengan ikhlas. Ketika kita sudah ikhlas hati, langsung sudah dapat ridha Allah. Ikhlas, kita bertakwa dengan ikhlas, bukan bertakwa karena mertua, bukan bertakwa karena guru, bukan bertakwa karena kawan atau lainnya, tapi memang karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itu kita bertakwa. Kita melakukan yang wajib-wajib semata-mata karena itu perintah Allah. Meninggalkan yang haram-haram semata-mata karena itu larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna semata-mata karena Allah. Ketika kita lakukan seperti itu sudah mendapat ridha Allah. Dan kita sudah mendapat surga. Ridha Allah itu surga masuk surga memang benar dengan ridha Allah, dengan rahmat Allah. Siapa saja bisa masuk surga kalau Allah merahmati. Tapi ketahuilah Allah telah menggariskan aturan hidup dalam Al-Quran dan Sunnah bagaimana. Dan Allah punya ancaman siapa yang melanggar itu Allah iqab. Allah siksakan. Allah tidak melanggar janji. Maka caranya adalah kita dengan bertakwa semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala itu sudah sesuai dengan aturan-aturan Allah yang Allah gariskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ketika seperti itu sudah mendapat rahmat Allah karena itu janji Allah. Sudah masuk surga kita. Gampang, tidak payah. Sebenarnya gampang sekali mendapat surga. Tinggal bertakwa saja. Salat 5 waktu kita kerjakan. Jangan tinggal salat 5 waktu. Begitu masuk waktu salat, lakukan. Puasa, berpuasa. Dan semua yang wajib-wajib dan yang haram. Yang haram tinggalkan. Yang wajib kita lakukan. Yang sunat nanti kalau mau lakukan silakan. Dapat pahala lebih. Yang makruh kalau kita tinggalkan silakan. Lebih baik. Tapi ini yang wajib-wajib dan yang haram. Baik. Itu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya pernah mendengar begini kan, sholatnya walau engkau akan berbuat dosa. Sedangkan di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45, Bismillahirrahmanirrahim, Inna sholatan tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegahmu dari keji dan kemungkaran. Nah, yang jadi pertanyaan dari saya Ustaz, kenapa banyak orang yang sholat tapi alhamdulillah bisa terjadi ya. Itu karena dosisnya kurang. Obat ada minum tapi kapsul saja. Tidak ada dosis obat. Maka tidak sembuh. Salatnya itu belum benar. Salat belum khusyuk, belum benar rukun-rukunnya. Dia tinggalkan yang sunat, dia kerjakan salah, asal salah karena terpaksa. Bukan karena dia itu perintah Allah. Dan dia lakukan dengan senang hati. Tidak lalai hatinya. Dengan khusyuk. Pasti dia ketika lakukan salat pas, benar seperti ilmu fikih, ilmu tasawuf dan ilmu tauhid, pas dilakukan sesuai dengan ilmu pengetahuan, maka dia akan terhindar daripada
perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Akan tidak, memang dia tidak melakukan yang keji dan mungkar. Tapi masalahnya kita salah asal salat. Asal salat. Salat itu juga terpaksa, baik terpaksa karena kita orang Islam atau terpaksa karena yang lain. Atau asal salat, begitu salat pokoknya selesai sudah. Khusyuk tidak. Arti makna dalam doa-doa dalam salat itu tidak ada tahu satu pun. Al-Fatihah kita tidak tahu maknanya. Doa-doa dalam salat ruku-ruku itu tidak ada tahu satu pun maknanya. Salat pokoknya selesai. Itu tidak ada dosis. Sudah. Ada lain? Silakan bertanya. Ya, boleh juga. Baik. Jadi ada Ustaz bilang kan, pukul anak dengan rotan. Sedangkan dia benar-benarnya dari ayah saya Ustaz kan, dengan benar memukul anak kalau dia sudah merasa kesakitan, dia tidak akan mempedulikan lagi. Apakah itu benar? Benar, dari satu sisi benar. Kalau kita pukul anak sampai sakit, dia akan bandel. Benar. Dia dendam. Ketika dendam dia bandel, tidak patuh lagi pada orang tuanya. Benar itu dari sisi. Tapi di sisi lain anak harus dipukul ketika dia melanggar yang wajib dan yang haram. Dipukul tapi dengan, makanya para ulama menafsirkan dipukul dengan cara tidak melukai dan tidak mencederai dia, baik mentalnya atau fisiknya. Maka orang tua dulu itu dengan rotan dipukulnya, karena rotan tidak melukai dan tidak mencederai jiwanya. Dipukul dengan rotan. Maka jangan pukul dengan tangan seperti saya katakan tadi kan. Dan jangan pukul dengan kayu. Atau kita jangan marah dan dendam kepada anak, jangan benci kepada anak. Kalau benci kepada anak ketika dia buat pelanggaran, maka anak akan benci kepada kita. Tapi kita beri hukuman itu tidak benci, tapi mendidik. Itu. Ada lagi? Nah, kalau ada langsung tunjuk tangan nanti. Kalau tidak ada, maka saya tambahkan kita harus peduli kepada agama. Peduli kepada agama kita. Jangan sampai agama kita nol. Harus alim dalam ilmu agama. Profesi kita apapun, tapi kita harus alim ilmu agama. Supaya kita ketika beribadah sah ibadah kita. Jadilah kita orang abid dan kita tidak lagi menjadi orang awam. Walau orang awam sekalipun dia harus tahu masalah agamanya, harus peduli pada agama. Pedulilah diri kita dulu pada agama dan kita begitu juga istri kita, anak-anak kita. Kalau kita seorang guru, murid-murid kita harus peduli pada agama. Nah, kalau tidak peduli maka agama kita nol. Maka oleh karena itu kalau kita beli buku tentang yang saya katakan tadi, baca buku itu. Kalau bisa harus tamat 3 buku ilmu tauhid, beli buku tauhid misalnya. Tamat 1 beli satu lagi, tamat 1 beli satu lagi. 3 buku sudah paham. Tapi hati-hati ya, jangan sampai tauhidnya nanti tauhid mujassimah. Tauhid mujassimah mengatakan Allah datang aras. Jangan sampai buku tauhid seperti itu. Bahaya juga. Jangan sampai tauhid yang mujassimah. Tapi tauhid asy'ariyah. Tauhid ahlu sunnah wal jamaah. Kalau disebut tauhid ahlu sunnah saja, tidak disebut jamaah, itu bukan. Harus ada wa jamaah. Kalau bisa beli terjemah kitab. Datang ke toko-toko kitab, ada terjemahan kitab-kitab tauhid, ada, ambil beli.
Itu sudah pasti baca. Ada 2-3 buku terjemah kitab kita baca, kita sudah paham. Atau kita baca ulang itu 3 kali tamat khatam, sudah paham. Begitu juga ilmu fikih. Ilmu fikih Syafi'iyah dengan ilmu fikih liar. Liar itu tidak terikat dengan satu mazhab. Boleh ilmu fikih tentang mazhab Syafi'i. Baca sampai tamat. Boleh ilmu tasawuf tentang tasawuf Al-Ghazali. Baca sampai tamat. Cari di toko buku. Ada banyak sekali di toko-toko kita, ada banyak sekali. Kalau kita bisa baca Arab Jawi, boleh kitab Jawi, baca Arab Jawi. Baca. Jadi kita peduli kepada agama kita. Boleh juga untuk anak dan istri kita. Peduli istri dan anak kita pada agama. Nah, itulah kita sudah meramal, sudah mengamalkan ayat tadi, qu anfusakum wa ahlikum nara. Gitu. Selebih itu kita fokus profesi kita. Apa bidang kita? Fokus. Apa kita bekerja? Fokus kerja. Hidup ini rileks, aman, tapi kita baik. Ada nilai plus, ada nilai baiknya. Oke. Ada pertanyaan? Upah retupnya kapo sekali itu? Betul-betul. Ya. Jadi kesimpulannya, jadi itulah pengajian kita pada malam ini tentang ayat At-Tahrim, ayat tentang surah At-Tahrim, dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Saya ulang baca ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghilalun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan ahli kalian daripada api neraka. Waquduhan, bahan bakarnya manusia dan batu. Atasnya ada malaikat yang menjaga, yang keras dan tegas, yang tidak bermaksiat kepada Allah apa yang diperintahkannya dan melakukan apa yang diperintahkannya. Dan hadis Nabi, muru auladakum bisalah, perintahlah anak-anak kalian mengerjakan salat idza balagha sab'a sinina, apabila telah sampai umur 7 tahun, wadribu 'alaiha idza balagha 10 sinina, dan pukullah anak kita jika meninggalkan salat apabila umur sudah 10 tahun. Farriqu baina madaji, dan pisahlah dari tempat tidur. Dan salat yang maksud di situ bukan salat saja, tapi yang wajib-wajib semua dan yang haram-haram semuanya kita tinggalkan. Jadi untuk pengajian malam ini sudah cukup, ini 1 ayat dan 1 hadis. Karena sudah jalan waktu 1 jam, saya mohon maaf sebesar-besarnya kadang ada kurang atau tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.